Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Allah akan melanjutkan kembali pembahasan bagan tajwid, tasjir fi ilmi tajwid. Ini tentang rincian atau skema pembahasan ulumut tajwid, ilmu tajwid. Terakhir itu sampai ada yang ingat Kemarin terakhir hampir masuk ke sifatul huruf. Sifat ya. Terakhir kalau yang ingat itu ini bab sifatul huruf di sini. Bab laqab sudah ya, laqab huruf itu sudah dijelaskan. Kemudian ketiga di sini kita membahas tentang sifat huruf, sifatul huruf. Sifatul huruf, mungkin diulang sepintas tentang sifatul huruf. Ya, suatu huruf, suatu bunyi, ya, suatu bunyi dari mulai huruf hamzah sampai huruf ya, ini memiliki bunyi yang berbeda-beda. Semuanya, mulai dari huruf hamzah sampai huruf ya, ini berbeda-beda. Nanti sebentar. Jadi setiap huruf dari mulai huruf hijaiyah dari hamzah sampai huruf ya ini memiliki huruf yang berbeda-beda, bunyi yang berbeda-beda. Di ovennya ini ada masalah sebentar. Mau? Ini. Oh iya tuh. Ini coba dong. Jadi dari huruf-huruf hijaiyah itu huruf hamzah sampai huruf ya ini memiliki bunyi yang berbeda-beda, dan perbedaan bunyi itu dihasilkan penyebabnya yang pertama dari benda yang kita ketukan. Ya, kita misalkan ketika kita ingin membunyikan suatu bunyi, suatu suara, maka kita memerlukan dua hal. Ya, ini adanya benda. Adanya benda. Dan benda-benda yang kita ketukan itu setiap benda yang berbeda memiliki bunyi yang berbeda ketika kita ketukan. Misalkan besi dengan kayu, maka akan berbeda bunyinya. Besi dengan besi. Ya. Atau kayu dengan tanah misalkan, atau besi dengan tembok, nah ini akan berbeda-beda bunyinya. Nah yang kita pukulkan ini memiliki zat yang berbeda, seperti itu. Ya. Nah perbedaan benda yang kita ketukan tersebut itu yang dinamakan makharijul huruf. Ya, makharijul huruf. Jadi di dalam mulut kita ini memiliki tempat-tempat yang berbeda ya untuk menghasilkan bunyi huruf. Ya, untuk menghasilkan bunyi huruf. Itu yang pertama. Jadi huruf berbeda bunyinya disebabkan yang pertama dari makhraj. Yang kedua, bunyi huruf berbeda itu nanti akan ada ya suatu misalkan benda ini besi dengan besi, tapi bisa menghasilkan suara yang berbeda. Padahal yang diketukannya sama besi dengan besi. Atau kita mengetuk misalkan bunyi HP dengan meja misalkan. Tapi bisa bisa membuat suara yang berbeda padahal bendanya sama.
Jadi nanti akan ada huruf-huruf yang mahrojnya sama, tempat ngetuknya sama, cuma pas keluar jadi bunyi yang berbeda. Nah, kenapa? Ya, bisa berbeda seperti itu bunyinya. Itu dikarenakan cara ngetuknya beda. Nah, gitu ya. Cara mengetuknya, cara membunyikannya itu yang berbeda. Meskipun zatnya sama. Baik. Nah, cara mengetuknya itu dibahas di dalam sifatul huruf. Jadi sifatul huruf ini ya berkaitan tentang tata cara ya membunyikan huruf yang ada pada makhraj-makhraj tersebut. Membunyikan huruf dal, ta, ta. Cara membunyikannya bagaimana? Ya, ketika berbeda cara membunyikannya, maka akan menghasilkan bunyi yang berbeda meskipun zatnya sama. Ya, seperti itu. Ya, itu definisi dari sifatul huruf. Jadi sifatul huruf ini kaifiyah, ya, tata cara pengucapan huruf. Ya, atau secara tadi dianalogikan kepada benda, cara ngetuknya beda. HP ujung kita ketukan dengan meja, dengan HP secara keseluruhan kita ketukan kepada meja, ini bisa menghasilkan bunyi yang berbeda padahal yang diketukannya sama. Seperti itu. Baik. Nah, itu permisalan ya biar kita lebih mudah memahami tentang makhraj dan sifat. Maka ya bunyi huruf ini ditentukan dari dua hal ini, dari makhraj dan sifat. Kefasihan huruf ini ditentukan dari makhraj dan sifat. Ketepatan huruf ini ditentukan juga dari makhraj dan sifat. Maka makhraj dan sifat ini tidak bisa kita tinggalkan. Tidak bisa kita tidak mempraktekannya. Ya mau tidak mau kita harus mempraktekannya di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, huruf tersebut nanti memiliki sifat pantulan, ya, memantul ada. Sifat tersebut memiliki karakteristik misalkan mengalir napasnya. Nah, ini sifat huruf. Tata caranya. Seperti itu, dialirkan napas. Ada juga huruf yang kita tahan napasnya. Ya. Ada juga huruf yang suaranya itu dialirkan. Ada juga huruf yang suaranya itu ditahan, tertahan. Ada juga huruf yang tebal misalkan. Ada juga huruf yang ditipiskan. Seperti itu. Ada juga nanti huruf yang digetarkan lidahnya. Nah, ini kaifiyah tata cara. Baik, seperti itu. Maka keluarlah huruf-huruf yang berbeda bunyinya dari huruf hamzah sampai huruf ya. Itu penyebabnya diantaranya zatnya dan cara ngetuknya gitulah, gitu ya, seperti itu. Secara sederhananya gitu. Itu makhraj dan sifat. Makhraj kita sudah membahasnya, ya. Sudah tahu ya kita di mana letak huruf ini, huruf itu, misalkan ya, huruf yang keluar dari tenggorokan apa saja, huruf yang keluar dari lidah apa saja, ya, huruf yang keluar dari bibir apa saja, dari hidung apa saja, kita sudah mempelajarinya. Ya, tinggal sekarang kita mempelajari tentang bagaimana ya, cara mempraktekkan huruf tersebut sehingga menghasilkan bunyi-bunyi yang berbeda. Makanya di sini faidah mengetahui sifatul huruf diantaranya adalah membedakan huruf yang sama makhrajnya. Jadi ada huruf yang sama makhrajnya itu bisa dibedakan dengan sifat, caranya. Nah, gitu ya. Zatnya sama, cara ngetuknya beda. Bunyinya beda. Yang kedua adalah mengetahui huruf yang kuat dan lemah. Mengetahui sifat huruf itu agar kita mengetahui mana yang kuat, mana yang lemah. Maksudnya adalah nanti setiap sifat, yaitu setiap huruf ini ada huruf kuat dan lemah ini, fungsinya nanti untuk pembahasan idgham. Ada huruf yang kuat sehingga nanti tidak bisa diidghamkan. Kalaupun terpaksa diidghamkan, maka akan tetap tersisa sifat huruf tersebut karena kuatnya huruf tersebut. Seperti misalkan basauta, ahabtu. Nah, itu ketika proses idgham sifat ta-nya tidak sempurna masuk ke huruf ta,
dikarenakan huruf to ini lebih kuat ya dari segi sifat karakter daripada huruf ta, sehingga ketika kita terpaksa ada. Baik. Makanya Imam Ibnul Jazari rahimahullah beliau mengatakan wa harfal isti'la'i fakhim wa khususal itbaq aqwa. Beliau mengatakan bahwa huruf itbaq ini lebih kuat. Huruf-huruf itbaq di antaranya huruf itbaq ini huruf yang memiliki sifat kuat. Nah, gitu ya. Bahkan kata Imam Ibnul Jazari, aqwa lebih kuat. Sehingga tercermin kekuatannya itu, terbukti kekuatannya itu di antaranya ketika mempraktekkan basauta ahabtu. Nah, seperti itu. Seolah-olah Imam Ibnu Qayyim Imam Ibnu Jazari memberikan faidah kepada kita karena setelah bait tersebut beliau membahas tentang ahabtu basauta, ya seolah-olah memberikan pemahaman kepada kita, ya, kekuatan itbaq huruf tersebut tercermin di dalam proses idgham, terbukti dalam proses idgham, di antaranya sifat kuatnya masih ada. Nah, seperti itu. Nah, itu ya untuk mengetahui huruf kuat dan lemahnya suatu huruf, itu sifat. Kemudian yang berikutnya memperbaiki pengucapan huruf, ya ini tahsin, ya untuk memperbaiki pengucapan huruf, dan ini juga jadi tujuan kita untuk mempelajari sifatul huruf agar kita bisa melafalkan huruf-huruf itu sesuai dengan apa yang dipelajari dari generasi sebelumnya. Baik. Kemudian di sini pembagian sifat ini terbagi dua, ada sifatul lazimah, sifatul aridah. Sifatul lazimah ini yang akan kita bahas sekarang. Sedangkan sifatul aridah ini dibahas setelah ini, nanti ya dinamakan oleh para ulama sifatul aridah ini yaitu hukum-hukum tajwid, di antaranya adanya hukum ikhfa, idgham, iqlab, mad. Kemudian juga ada hukum-hukum yang lainnya, imala, isman, raum dan lain sebagainya. Itu sifatul aridah. Sedangkan sifatul lazimah ini sifat yang mesti ada pada huruf tersebut, ya, tidak bisa kita pisahkan dari huruf tersebut. Ya. Ya, ini huruf apa saja? Ya. Diterbagi menjadi dua, sifatul lazimah. Ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Sifatul lazimah laha diddun, laisa laha didd. Laisa laha diddun. Ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan ini jumlahnya, kalau mengambil pendapatnya Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, ini ada 5 pasang sifat. Jadi ada pasangannya. Ada pasangannya. Ya, setiap sifat memiliki pasangannya. Maka jumlah semuanya berarti ada sekitar 10. Ditambah 1 nanti tawasud ada 11. Ya, sedangkan sifat yang tidak memiliki lawan, laisa laha didd, itu huruf huruf yang memiliki kekhususan, tidak dimiliki oleh huruf lain, seperti itu ya. Contoh huruf dhad, misalkan dhad ini memiliki sifat istitalah, yang lainnya tidak. Yang lainnya bukan dari kebalikannya, bukan. Ya, seperti itu. Nah, itu tidak memiliki lawan. Baik. Yang memiliki lawan ini ada tadi 5 pasang sifat. Yang tidak memiliki lawan itu ada 7 sifat. Jadi kalau kita gabungkan ini sekitar 18 sifat disertai dengan sifat tawasud. Ya, semuanya sebenarnya 17, akan tetapi ditambah sifat tawasud nanti di pertengahan antara syiddah dan rakhwah, maka ini jumlahnya ada 18. Seperti itu. Jadi yang memiliki lawan ini nanti huruf-huruf hijaiyah terbagi, ditinjau dari nafas mengalir atau tidak, terbagi 2. Ada yang nafas mengalir, ada yang tidak. Ditinjau nanti dari segi suara mengalir atau tertahan, dibagi menjadi 3. Ada yang mengalir, ada yang tidak mengalir, ada juga yang pertengahan antara itu. Ditinjau dari segi tebal tipis.
ya, ditinjau dari segi teoritis ada itba, ada infitah, ada isti'la, ada istifal, seperti itu. Ya, ditinjau dari segi mudah atau sulitnya pengucapan itu ada idlaq, ada ismat. Nah, seperti itu. Baik, nah itu sifat ya, sifat yang memiliki lawan. Baik, kita lanjutkan. Langsung masuk ke sifat al-huruf, sifatul hurufil lazimah, yaitu sifat-sifat huruf yang lazim, ya, yang jumlahnya itu tadi ada 5 sifat yang berpasangan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu sifat hams. Jadi nanti ada huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 karena huruf alif ini tidak masuk kepada pembahasan. Yang 28 huruf tersebut terbagi menjadi 2 dari segi karakter napas mengalir atau tidak. Jadi nanti ada huruf-huruf yang mengalir napasnya, di antara huruf-huruf hijaiyah ada yang tertahan napasnya. Tertahan atau mengalir napas ini bisa kita buktikan huruf tersebut dalam kondisi sukun. Karena dalam kondisi sukun huruf-huruf ya itu akan terdengar, sifatnya akan muncul semuanya dalam kondisi sukun. Kalau tidak ada permasalahan yang lainnya, kalau tidak kita idghamkan, kalau kita tidak mengikhfakannya, maka sifatnya akan jelas, akan ada terdengar seluruhnya. Ya, seperti itu. Itu cara membuktikan ya napas mengalir atau tertahan. Maka dari segi napas mengalir dan tertahannya napas, maka huruf itu terbagi 2, ada hamas, ada jahar. Ada hamas, ada jahar. Apa itu hamas? Jarayanun nafasi. Ya, yaitu mengalirnya napas ketika mengucapkan huruf-huruf hamas. Apa aja ya huruf-huruf hamas? yakni fahassahu syakhsun sakat. Bahkan Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Beliau ya mencantumkan di sana ibarah di dalam syair tersebut mahmusuha, pakai maf'ul, isim maf'ul, mahmusuha, yang dihembuskan. Nah gitu. Jadi tidak perlu didefinisikan juga, sudah jelas mahmusuha, yang dihembuskan napasnya. Di antaranya huruf-huruf fahassahu syakhsun sakat. Itu fa, ha, sa, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, dan ta. Maka ke-10 huruf ini sudah dipastikan ya, ini napasnya mengalir. Baik ya, napasnya mengalir. Kita buktikan contoh misalkan af, itu mengalir napasnya. Ciri mengalir napas tidak itu ketika kita ucapkan secara spontan, cepat, ya, maka akan ada yang mengalir di akhirnya itu sedikit. Itu ciri napas mengalir. Baik. Contoh misalkan naf, naf, nah itu ada napas. Nah itu hams. Sedangkan huruf yang berdekatan dengan fa, contoh huruf ba misalkan, itu tidak ada bunyi seperti huruf fa tadi. Ketika kita ucapkan secara spontan dengan cepat, ab, tidak ada, tertutup, ya, napasnya tidak keluar. Ab, nah gitu, tertutup, tidak jadi ab, ya tidak. Begitu pun huruf ha, kita percepat ya untuk membedakan nanti napas dengan suara. Ya, percepat ucapannya, nah ada ngalir, nah itu hams. Baik, kemudian misalkan as, percepat as, nah akan ada yang ngalir, ha, shin, ash, huruf kha, as, as, ak, nah di akhir, at, nah gitu ya. Jadi ya itulah huruf hamas. Jadi huruf hamas ini membuktikan napas mengalir tidak itu kita ucapkan secara spontan dengan cepat, kemudian akan ada bunyi yang seperti kaf atau huruf ta di akhir. Ak, nah ada bunyi itu. Maksudnya bunyi yang seperti huruf kaf dan ta, tentunya dari makhraj masing-masing. Huruf fa ya dari fa, af, nah, huruf ha dari ha, huruf sa dari sa, as, huruf ha dari ha, shin juga sama. Itulah maksud dari
Hamzah secara definisi dan secara praktek. Taib, adapun huruf selainnya itu disifati jahar. Jadi jahar itu tidak mengalir napasnya. Jadi jahar tidak mengalir napasnya. Ab, ad, ab, aj, ya ad, ya tidak ada yang mengalir. Ya, tidak ada yang mengalir napasnya. Taib, yang kedua adalah rokhawah. Rokhawah. Apa itu rokhawah? Rokhawah itu sifat yang kedua yaitu rokhawah dan syiddah. Jadi dari segi tertahan suara, dari segi suara tertahan atau mengalirnya, maka huruf-huruf hijaiyah ini terbagi menjadi 3, bukan 2 lagi, tapi 3. Ada rokhawah, ada tawassut, ada syiddah. Huruf syiddah ini ada 8, ajid, qatin, bakat. Huruf tawassut ini ada 5, lin, umara. Sedangkan sisanya berarti huruf-huruf rokhawah. Jadi di antara huruf hijaiyah yang 28 terbagi menjadi 3 dari segi suara mengalir atau tertahannya. Taib, yang tertahan suara itu disebut oleh para ulama syiddah. Jadi syiddah itu ya asyiddatu jarayanun nafasi ya ar-rikhu jarayanun nafas jarayanus sauti wa syiddatul. Itu definisinya. Ya, syiddah itu mengalirnya suara. Syiddah itu tertahan suara lah tadi. Sedangkan rokhawah warrihu jarayanus saut. Rokhawah itu mengalirnya suara ketika membaca huruf-huruf rokhawah. Sedangkan syiddah wasyiddatula. Sedangkan syiddah itu tidak mengalir maksudnya. La itu tidak mengalir ya suaranya. Di antara huruf yang tidak mengalir suaranya yaitu ada 8, ajid, qatin, bakat. Ketika kita sukunkan, maka huruf-huruf tersebut tidak bisa kita suarakan sampai napas penghabisan, gitu ya. Sampai habis napas kita tidak bisa. Itu cirinya syiddah. Ciri syiddah, ciri suara mengalir atau tidak, kita bisa buktikan dari ketika kita ingin mengalirkannya sampai akhir penghabisan napas kita, itu tidak bisa, tertahan sudah, mati langsung. Contoh huruf hamzah misalkan ba, sudah tidak bisa di ba, tidak bisa. Jim, aj juga sama, ad juga sama, ab juga sama, to juga sama, ab, ad, ya juga sama ya huruf ta. Ini juga sama tertahan suaranya. Taib. Oleh karena itu di antara huruf syiddah yang 8 jumlah ini, 8 huruf ini, maka nanti akan ada sifat pembantu yang tujuannya untuk memudahkan pengucapan huruf tersebut. Jim, dal, qaf, to, ba adanya sifat qalqalah nantinya. Untuk apa adanya qalqalah? Kata para ulama, qalqalah itu ada dikarenakan agar ya ini bukti kemudahan Al-Qur'an untuk manusia, untuk diucapkan oleh manusia. Seperti itu. Ya. Kemudian di huruf hamzah tidak ada qalqalah, maka ini huruf yang sulit pengucapannya di kalangan orang Arab. Akan tetapi di Al-Qur'an memberikan solusi. Apa solusinya? Di huruf hamzah ketika sukun ataupun dalam keadaan harokat itu ada opsi-opsi yang lainnya di qiraat-qiraat yang lain. Adanya ibdal, adanya hukum badal, asalnya a'manu karena sulit digantilah hamzah yang kedua jadi alif. Amanu. I'mana jadi imana. U'tu jadi utu. Kemudian adanya tashil a'anzartahum jadi anzartahum. A'jami jadi a'jami. Adanya ibdal ya. Zakar ini jadi az-zakaraini. Antum jadi antum. Ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia agar nanti kita bisa membaca Al-Qur'an dengan mudah. Karena sifatnya Al-Qur'an ini ketika dipelajari itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Jika dipelajari mudah. Tapi ketika tidak dipelajari ya bukan mudah dan tidaknya, akan tetapi kitanya tidak mempelajari Al-Qur'an tersebut. Ya, seperti itu.
Adapun kaf dan ta di akhir ada sifat hamas, sifat lemah yang menyertainya yaitu sifat hamas, at, sehingga ketika mengucapkan huruf tersebut di dalam membaca Al-Quran kita bisa melafalkan dengan mudahnya, dengan lembutnya, dengan enaknya kita mengucapkan huruf. Baik. Kemudian selanjutnya yakni huruf yang rokhawah, lawan daripada syiddah yakni rokhawah. Jadi kalau syiddah itu tertahan 100%, rokhawah itu mengalir 100% suaranya. Adapun ciri ya huruf tersebut memiliki sifat rokhawah, itu kita bisa mempraktekannya ketika kita sukunkan, huruf tersebut bisa kita suarakan, ya bisa kita suarakan, ingat ketika sukun, bisa kita suarakan sampai napas penghabisan. Contoh misalkan huruf jim tadi, jim itu tidak bisa kita suarakan sampai napas penghabisan, tidak bisa. Ya sudah tertahan di sana. Apalagi jim memiliki sifat jahar, tertahan napas. Jadi sifat yang kuat, termasuk sifat yang kuat. Maka untuk rokhwah ini kita bisa menyuarakan sampai akhir. Ya, contoh misalkan huruf shin, sampai napas penghabisan kita bisa menyuarakannya. Itu ciri huruf rokhwah. Jadi semua huruf hamas yang di atas tadi, fahasa wa syahsun sakat, itu semuanya memiliki rokhwah, memiliki sifat rokhwah kecuali kaf sama ta saja. Ya, jadi yang dihamaskan itu pasti dirokhwahkan. Tapi nanti akan ada suara huruf yang kita suarakan tanpa mengalirkan napas. Artinya rokhwah tapi tidak hamas gitu ya. Nanti akan ada. Taib. Nah itu rokhwah. Jadi rokhwah itu ciri rokhwah ketika misalkan ibu-ibu ingin bisa membedakan huruf rokhwah itu, kita sukunkan, alirkan sampai napas penghabisan bisa tidak ngalir. Kalau tidak berarti itu syiddah gitu aja. Ya. Contoh misalkan tadi huruf zal misalkan al, nah itu bisa. Ya, bisa kita alir. Tapi tidak ada napas yang mengalir seperti huruf ta, kaf tadi. Gak ada. Tapi al. Nah itu bukan napas, tapi maksud adalah suara. Al. Kalau pakai napas, al. Jadi sa nanti. Baik, seperti itu. Kemudian juga huruf yang lain misalkan huruf dha, al. Atau huruf-huruf yang lainnya yaitu misalkan huruf fa, af, ya. Kecuali nanti ada huruf yang di antara huruf-huruf kha ini yang memiliki karakteristik yang berbeda pada yang lainnya. Di antaranya adalah huruf shin. Huruf shin ini selain rokhwa, ini memiliki sifat tafasyi, jadi mengalirkannya deras, anginnya deras di dalam. Itu shin. Ya, di antara huruf rokhwa yang memiliki karakteristik sifat lain. Kemudian apalagi yang memiliki karakteristik sifat yang lain di antara huruf rokhwa, yakni sifat bod, huruf bod. Ya, kalau kita praktekkan bod ini tidak bisa kita suarakan sampai akhir napas penghabisan. Tapi masih bisa, tapi tidak sampai lama gitu ya. Masih bisa tapi tidak sampai lama. Makanya bod ini para ulama menambahkan sifat istitolah. Yang mana istitolah itu, ya kata para ulama, istitolah itu adalah ya memanjangkan suara, namun proses pemanjangannya itu terbatas seperti itu. Jadi proses pemanjangannya terbatas, tidak seperti huruf rokhwa yang tidak memiliki sifat istitolah. Baik, jadi itu ya huruf shin dan huruf bod. Juga nanti huruf ya dan waw juga ini memiliki karakteristik yang lain, yaitu au, ai, jadi lin. Tidak ai, tidak, tapi ai langsung. Tidak au, tidak au, tidak, tapi au. Nah, gitu. Itu lin namanya.
Baik, ya. Kemudian huruf yang lain, mungkin huruf yang memiliki karakteristik yang lain di huruf rokhwah ini, yakni huruf shad, zai, sin. Di antara huruf rokhwah yang kita alirkan ini memiliki ketajaman suara, desis dari segi proses pengaliran napas dan suaranya ini tajam suaranya. Shad, zai, sin ini namanya sifat sofir, sifat yang lain, karakteristik yang lain. Contoh zai misalkan az, as, as, ya seperti itu. Karena kalau huruf yang lain tidak. Huruf sa misalkan tidak setajam huruf sin. As, ya. Kalau sin, as, shin itu tidak tajam, tapi menyebar anginnya, bukan sofir namanya, shh, tapi nyebar anginnya. Jadi kalau sofir itu mengkerucut anginnya. Nah, satu titik gitu ya. Kalau shin itu nyebar, bukan di satu titik tapi menyebar kemana-mana. Nah itu shin. Jadi shad, zai, sin, sofir, ya, itu huruf rokhwah yang memiliki karakteristik yang lain dalam proses pengaliran suara. Kemudian tadi huruf dad, huruf shin. Ya. Nah itu adalah rokhwah disertai dengan tadi karakteristik sifat yang lain. Baik. Nah, adanya karakteristik huruf-huruf tersebut ya tentunya ini sebagai bentuk kemudahan ya kepada kita semua di dalam mempraktekkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Adapun sifat yang ketiga dari segi tertahan dan mengalirnya suara itu ada huruf tawassut. Namanya sifat tawassut atau bainiyah. Sifat bainiyah, sifat tawassut ini ya kalau kita praktekkan ini ada 5 huruf lin umara. Nah, ketika kita mempraktekkan huruf tersebut dari segi sisi tertahannya ada, dari segi mengalirnya juga ada. Baik. Nah, nanti kita bisa dibuktikan ya tertahannya di mana, mengalirnya di mana. Jadi kalau kita simpulkan tawassut ini jadi tertahan di mahrojnya, suara tidak bisa ngalir di mahrojnya, tidak ada lagi suara di mahrojnya. Tapi ngalir melalui jalur yang lain. Nah, gitu. Sedangkan rokhwah tadi ya mengalir dari mahrojnya, dari titik itu. Shin, sh, ya seperti itu. Huruf sa'as seperti itu. Nah, kalau tawassut tidak. Kalau tawassut itu tidak, di antaranya huruf lam. Lam itu tertahan di mahrojnya al. Mahrojnya yaitu pinggir adna hafatil lisan, pinggir ujung lidah bertemu dengan langit-langit ya belakang pangkal gigi. Al. Ketika kita sukunkan al, maka ya ada suara yang memanjang. Ya ada suara yang memanjang dan suara tersebut berasal dari pinggir-pinggir lidah. Maka pinggir-pinggir lidah ini dinamakan oleh para ulama inhiraf, melencengnya bunyi suara ya yang harusnya ke arah depan malah ke kanan dan ke kiri. Al. Dan itu huruf lam. Kemudian nun, an tertahan di mahrojnya akan tetapi mengalir lewat jalur lain yakni lewat jalur hidung. An, jadi bunyi bunyi ngalirnya itu dari hidung sedangkan bunyi tertahannya di mahrojnya. Ain juga sama, a. Mim, am juga sama, ro juga ya sama. Ar, cuma huruf ro itu tidak bisa kita praktekkan tanpa ada sifat takrir, tanpa ada sifat getaran ya. Maka ketika kita ingin bunyinya itu memiliki sifat tawassut, maka ro ini mau tidak mau harus ada getaran terlebih dahulu sehingga nanti akan muncul ya bunyi ya at-tawassut. Ar akan ada suara yang melenceng ya, suara yang melenceng.
Ya, yang harusnya ke arah sana malah ke arah di tengah-tengah gitu ya, seperti itu. Bagian lidah kita. Ar. Maka suara melenceng ini, roh ini dimasukkan oleh para ulama ke dalam sifat al-inhiraf. Jadi al-inhiraf ini memiliki dua huruf, yakni lam dan huruf ro, yang mana ya sebagian para ulama itu ikhtilaf ya, khilaf para ulama, tetapi pendapatnya Imam Ibnu Jazari masukkan lam dan ra ini sebagai sifat inhiraf, dan itu yang dikukuhkan, yang disahihkan oleh beliau. Wal inhirafu suhiha fil lami war ra. Baik. Kemudian berikutnya adalah sifat dari segi tebal dan tipisnya pengucapan huruf. Ini ya dikuasai oleh sifat-sifat isti'la dan istifal, itbaq dan infitah. Jadi hakikatnya istilah istifal, itbaq, infitah ini hakikatnya tata cara menebalkan huruf gitu. Ya, jadi untuk menebalkan huruf ini bisa dengan dua cara, dengan isti'la atau dengan itbaq. Ya, atau dengan keduanya. Baik ya. Tidak bisa kita misalkan hanya itbaq saja, tidak bisa. Harus ada isti'lanya. Tapi kita nanti ada huruf-huruf yang hanya isti'la saja sudah derajatnya sudah bisa tebal. Nah gitu ya. Baik, seperti itu. Apa itu isti'la? Isti'la itu naiknya lidah kita. Ya, lidahnya naik. Atau di definisi yang lain itu irtifa'us shaut. Lidahnya naik sehingga nanti menghasilkan bunyi suara yang menuju, mengarah ke langit-langit, ke atas. Ya, seperti itu isti'la. Kho, so, do, go, to, ko, do, itu hurufnya ada 7. Khusso, do, tin, kil. Nah, itu huruf-huruf yang isti'la. Maka ketika kita mempraktikkan huruf tersebut, ya lidahnya dinaikkan, kemudian suaranya pun ditekan ke atas, maka akan tebal huruf tersebut. Ya. Kemudian untuk menebalkan sebuah huruf itu bisa dengan itbaq. Jadi nanti ada huruf-huruf yang tidak cukup untuk tebal itu hanya dengan isti'la saja. Harus ada sifat yang lain. Sehingga tercapailah bunyi tersebut, bunyi tebal tersebut. Baik. Yaitu 4 huruf. Sod, dod, to, dho. Sod, dod, to, dho. Ini kita tidak bisa menebalkan bunyi tersebut hanya dengan bantuan isti'la saja, tidak bisa. Harus ada proses yang kedua, yakni lidahnya dirapatkan. Jadi si posisi lidah itu rapat ya ke langit-langit, tapi kata para ulama tidak semuanya merapat. Hanya sebagian saja. Dan itu pun merapatnya tidak rapat nempel seperti itu. Itu hanya istilah saja, itbaq, merapat. Contoh misalkan ketika mengucapkan shad, als, ya, ta'ifatun minal lisan, sebagian lidah kita itu naik ke merapat ke langit-langit dan ditahan di sana. Als, nah gitu. Ya, seperti itu. Apalagi dalam kondisi harokat, contoh misalkan kho, kalau shad, so, itu agak merapat si lidahnya. Kalau kho gak perlu, kho, lidahnya di bawah tapi kita bisa tetap tebal. Maksudnya bagian lidah di bagian tengah ke ujung itu tetap berada di bawah. Ya, tapi kita bisa menebalkan bunyinya. Nah, itu huruf-huruf kho, ghain, qaf. Jadi ringkasnya seperti itu. Jadi ringkasnya untuk menebalkan sebuah huruf kho dan sod, dod, ghain, to, qaf ini dan dho ini bisa dengan satu cara, hanya lidah saja naik. Bisa tidak cukup dengan hanya istilah saja, harus ada bantuan, yakni sod, dod, to, dho. Ya, seperti itu, paham ya? Kemudian yang selanjutnya lawannya, ya berarti lawannya itu istifal dan infitah. Istifal itu lawan dari istilah, sedangkan infitah lawan dari itbaq. Berarti istifal infitah ini cara menipiskan sebuah huruf. Ya berarti selain khusso, dogtin, kil, semuanya itu
kita tipiskan dengan kedua cara ini, istifal dan infitah. Artinya ya istifal ini si posisi lidah ini diturunkan, hamparkan di rahang bawah. Ya ada jangan dinaikkan lidahnya. Dihamparkan di rahang bawah. At aje. Nah, gitu tipis. Tidak dinaikkan. Ayo tidak. Ya, huruf-huruf istifal ini. Sedangkan ya nanti huruf-huruf yang lainnya juga sama ya, cara menipiskan itu dengan dua cara ini, istifal dan infitah. Ya. Tidak ada huruf tipis yang hanya istifal saja. Huruf tipis ini cara menipiskan pasti kedua ini, istifal dan infitah. Berbeda dengan tadi yang tebal. Apa itu infitah? Infitah ini lidahnya terpisah, tidak rapat, lidahnya tidak merapat di langit-langit. Jadi langsung terpisah. Ba, ta, ada langsung terpisah. Ja, ya, ha, dan lidah itu turun di bawah. Nah, itu cara menipiskan itu dengan cara istifal dan infitah. Hakikatnya tadi istilah istifal, itbaq, infitah ini cara menebalkan dan cara menipiskan sebuah huruf yang berkaitan dengan sifatul lazimah, seperti itu. Ya, karena ada nanti kita menipiskan huruf tapi tidak termasuk kepada huruf-huruf yang ada di isti'la dan itbaq. Contoh misalkan huruf lam, huruf ro, huruf alif. Ini kita tebalkan, kadang tebal, kadang tidak, tapi tidak masuk ke huruf-huruf tersebut. Huruf-huruf tebal tersebut. Ya. Kenapa? Dikarenakan lam ro ini masuknya ke ahkam tajwid. Jadi tebal tipisnya di bab ahkam tajwid. Tetapi secara penebalan dan penipisan itu sama saja seperti cara-cara yang ada di sifat lazimah ini. Allah, misalkan Allah, sama saja cara menebalkan seperti itu. Ya ro, sama saja. Tapi seperti itu. Cuma asal dasar lam ro ini hurufnya asalnya tipis. Ya, dasarnya tipis tapi bisa jadi tebal. Dan tidak termasuk ke pembahasan sifatul lazimah. Tebal tipisnya itu masuknya ke pembahasan sifatul aridah. Baik, seperti jadi jangan sampai kita bertanya ya, misalkan atau suka ada yang bertanya seperti ini. Apakah huruf ro ini cara menebal, apakah ro ini menebalkannya dengan isti'la seperti itu atau dengan itbaq? Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi secara penebalan sama, ya. Secara penebalan itu sama. Baik. Kemudian kita lanjut ke sifat yang kelima, yakni idlaq dan ismat. Nah, idlaq ismat ini berkaitan tentang mudah dan sulitnya pengucapan huruf itu dikeluarkan oleh kita, yakni oleh orang Arab ya, seperti itu. Di antara huruf yang ringan itu farra min lubbin, ya, yang ringan. Meskipun misalkan nanti ini huruf-hurufnya Ustaz selain farra min lubbin kita ringan mengucapkannya, ini di kalangan orang Arab. Jadi kalau ada huruf-huruf yang misalkan nanti melebihi dari 4 huruf, biasanya suka ada huruf ini, huruf-huruf farra min lubbin. Kalau tidak ada, itu biasanya hurufnya huruf di luar Arab. Ya, contoh misalkan asjad. Asjad ini huruf di luar Arab, kata serapan yang dimasukkan ke Arab, mu'arrab ya, diserapkan ke bahasa Arab. Atau ustad misalkan. Ya, ustadun. Nah, ini ustadun ini bukan bahasa Arab. Ini bahasa, kalau nggak salah bahasa apa ya, Turki gitu. Ini bahasa serapan yang diarabkan. Nah, seperti itu. Maka di kata ustad ini nggak ada huruf-huruf farra min lubbin. Taib.
Nah, ini kata para ulama idlaq ismat ini kadang tidak berkaitan dengan pengucapan huruf, tentang cara menyuarakan bunyi huruf. Makanya ada nanti sebagian ulama itu menghilangkan sifat ini. Idlaq ismat ini tidak termasuk kepada sifat huruf seperti itu. Baik. Jadi karena berkaitan dengan ilmu shorof. Adapun sifat yang huruf yang tidak berlawanan tadi sudah dijelaskan, ya, di antaranya ada 7: sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah. Tadi sudah dijelaskan ya ketika membahas qalqalah, ketika membahas syiddah, rokhwah, sofir, kemudian lin, inhiraf, takrir, sofir, tafasyi, istitalah. Istitalah ketika membahas rokhwah, kemudian takrir, inhiraf, dan ya inhiraf itu kita jelaskan tadi ketika membahas huruf-huruf tawassut. Artinya sebuah huruf ketika kita ucapkan dalam kondisi sukun, ya tidak bisa kita melepaskan sifat-sifat yang tadi kita bahas. Tidak mungkin, susah, sulit. Kecuali dalam kondisi yang lain, idgham atau ikhfa, seperti itu. Baik. Itu mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Ini qadarullah, ana laptopnya ini apa, casannya ada kerusakan, jadi ini baterainya mau habis. Ini sampai habis saja baterainya mungkin. Ya, untuk saat ini sampai sini dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang itu masuk ke bab ahkam tajwid atau sifatul aridah. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz untuk materinya. Silakan Ummahat yang ingin bertanya boleh raise hand ya, atau boleh langsung buka mic. Jika tidak ada mungkin bisa kita tutup Ustaz. Kita kajian cukupkan sampai di sini. Ya. Silakan. Silakan ditutup Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam